Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasadi yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang mengatur bentuk emitter ya, bagian dari mata kuliah film dan animasi 2 di Universitas Tekkom untuk program studi D3 Komputer Grafis dan S1 Desain Grafis yang pada kesempatan kali ini yaitu pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 kita bertemu secara daring untuk pembahasan atau untuk penyampaian materi kuliahnya. Baik, di dalam mengatur emitter, di sini nanti kita bisa mengubah bentuk ya, bentuk tampilan emitter. Karena selama ini emitter yang mungkin Anda lihat di dalam tampilan particle illusion-nya itu berbentuk titik atau node ya, atau poin. Nah, selain berbentuk titik, nanti bisa juga diubah ke bentuk garis, bentuk kotak, lingkaran, ataupun yang lain. Nanti selain juga mereview beberapa hal yang mungkin sudah kita bahas sebelumnya atau sudah saya sampaikan sebelumnya, seperti misalkan saja mengatur propertinya ya dan lain sebagainya dari bagian dari pengaturan emitter. Nah, itu untuk materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini di dalam mata kuliah film dan animasi 2. Seperti biasa untuk presensi nanti bisa dilakukan di Siakat ya, seperti yang sudah Anda lakukan di mata kuliah lain atau di waktu-waktu sebelumnya. Dan untuk komentar pada kesempatan sore hari ini tidak saya berikan live chat, jadi nanti Anda bisa menyampaikan komentar di Siakat ya, di Siakat atau di channelnya. Misalkan mau berkomentar di live chat nggak apa-apa, cuma pada pembahasan nanti di sini tidak saya tampilkan ya. Jadi tidak ada dialog. Intinya di sini saya hanya menyampaikan materi, segala pertanyaan silahkan disampaikan di Siakat ataupun di channel YouTube-nya. Itu untuk pembahasan pada kesempatan sore hari ini. Nah, di dalam penggunaan emitter nanti seperti yang sudah Anda ketahui ya, bahwa pergerakannya itu lurus, diagonal, bisa dibuat miring dengan cara diklik kanan pada masing-masing node-nya untuk digerakkan melingkar ya, melingkar atau tidak miring ya, melingkar atau berbentuk gerakan kurva. Nah, selain itu nanti bisa juga diubah beberapa halnya atau beberapa hal yang lain di dalam emitternya, nanti kita lihat sama-sama pada pembahasan. Baik, langsung saja kita mulai. Selamat menyaksikan, selamat bergabung. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan ditunggu komentarnya ya, dan jangan lupa untuk presensi di Siakat. Oke, di dalam mengatur emitter di sini yang pertama, kalau terjadi seperti ini ya, ketika diubah kok jadinya kayak gini, tinggal diklik aja ya, tinggal diklik aja di dalam stage-nya. Nanti akan kembali lagi ke tampilan awal. Nah, sebelum kita menambahkan emitter, ada beberapa hal awal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mengatur project setting-nya ya. Nah, project setting di sini secara default itu diatur 4:3. 4:3 itu untuk tampilan aspek rasio layar monitor tabung ya. Zaman dulu ya. Jadi belum layar lebar atau layar LED atau LCD ya. Jadi masih layar tabung, perbandingannya 4:3 aspek rasionya ya. Nah, kalau misalkan saja pengen diubah, nanti kita bisa mengubah dari project setting. Cuma yang ada di project setting di sini, ini semuanya adalah untuk ukuran layar 4:3. Jadi tidak ada yang lebar ya. Jadi paling maksimal itu 720 kali 576. Ini untuk standar model video MPEG 2 atau DVD ya. Sedangkan yang atas ini untuk model standar video MPEG 1
atau VCD ya. Sedangkan yang nomor 2 ini standar model video untuk format video Super VCD atau SVCD ya. Itu. Jadi di sini maksimal cuma DVD. Nah, kalau pengen dibuat seperti layar lebar gimana? Nah, yang penting di dalam pengaturannya di situ Anda tahu dulu perbandingan antara lebar dan tinggi dari layar lebarnya ya, atau aspek rasionya. Nah, untuk layar lebar aspek rasionya di sini ada yang 16:9 ataupun yang lain. Cuma yang pada umumnya di layar itu adalah 16:9 ya. Nah, 16:9 itu ukurannya seperti apa? Nah, kalau ukuran lebar itu adalah 1280 minimalnya. Kemudian untuk tingginya 720 minimalnya. Nah, ini untuk yang kualitas HD. Sedangkan seperti yang Anda tahu di dalam particle illusion, karena ini software yang lama ya. Software lama itu tidak bisa mendukung untuk format HD. Ya, tidak bisa mendukung format HD. Jadi ini harus diubah dulu secara manual ya, dengan ukuran yang sama ya, seperti ini. Jadi maksimalnya 720 nanti. Cuma ini lebarnya 720 ya. Tingginya ini berapa? Kalau pengen dibuat perbandingannya adalah 16:9 ya. Jadi nggak bisa atau belum bisa pakai ukuran ini ya. Nanti ketika di render hasilnya tidak bisa optimal. Nanti kita coba aja ya. Nah, kalau misalkan saja kita pengen membuat suatu ukuran atau dimensi ya, dimensi layarnya itu dimensi HD. Di sini nanti kita bisa menggunakan bantuan dari Photoshop ya, seperti yang Anda tahu. Di Photoshop itu salah satunya adalah mengatur image ya, image size. Image size-nya bisa diubah. Nah, ini kita coba lihat dulu. Nanti ukuran itu yang akan digunakan di dalam proses pembuatan efeknya ya. Ini. Nah, ini kalau kita pengen membuat dimensi projectnya itu sama plek dengan dimensi videonya ya. Jadi file new ini kita buat setting HD, karena setting HD kan pada umumnya seperti ini ya. Kita tahu ya, ini sangat familiar saya kira ya. 1280 kali 720 ya. Kalau sudah tinggal di OK. Nah, ini kemudian kalau sudah, ini kita tinggal ubah dari menu image ya. Tinggal kita ubah dari menu image, kemudian pilih image size. Nah, di dalam image size nanti kita bisa tentukan ukurannya ini berapa, karena secara otomatis ini constraint. Constraint itu berkaitan ya. Salah satu diubah, yang lain berubah. Salah satu yang lain diubah, yang atas juga akan berubah ya. Nah, jadi kalau misalkan saja maksimal tadi 720, berarti di sini kita bisa buat 720 untuk lebarnya. Nah, tingginya 405 ya. Ini tingginya 405. Nah, ini saja yang kita butuhkan dalam mengatur setting dimensi. Kalau nggak ini gimana ya? Kalau nggak ini kita tentukan sendiri. Misalkan saja pengennya 960, 960. Oh, 960 kali 540. Cuma 960 ini belum tentu bisa disupport oleh particle illusion ya. Jadi sebaiknya menggunakan ukuran di bawah 720. Misalkan kalau 640 berapa? Oh, 640 kali 360. Nah, ini masih bisa seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba aja, nanti kita render, kemudian kita lihat hasilnya ya. Pakai 720 dulu ya, 720 kali 405 ya. Nah, berarti di sini nanti tinggal kita setting sama, cancel aja. Nah, di sini diganti 720. Kemudian untuk lebarnya 405 ya. Oke. Ya, ini sudah jadi. Kalau kurang lebar bisa kita turunkan batas-batasnya ya, kita sesuaikan dengan yang dibutuhkan. Ya, itu. Klik, hapus. Ya, diusahakan seperti ini karena ini 100%-nya ya. Ukuran 100%-nya itu seperti ini. Kalau diperbesar atau diperkecil, di zoom in atau di zoom out, itu nanti jadinya tidak 100%. Ya, itu. Nah, kemudian kalau sudah kita atur project settingnya, yang berikutnya kita atur end frame-nya. End frame-nya di sini misalkan saya buat 150 aja lah.
ya, berarti sekitar 5 second. Jalannya sekitar 5 second. Enter, maka di sini nanti akan berubah ke 150. Nah, kalau sudah tinggal kita pilih ya, mau pakai yang mana ini. Ya, misalkan yang simple sparkle, sudah tinggal kita buat. Ya, simple sparkle. Nah, simple sparkle tinggal diklik di dalam stage-nya, maka nanti bisa melihat hasilnya akan tampil seperti yang ada di layar ya. Nah, seperti ini. Kalau digerakkan itu baru akan terlihat efeknya ya, atau bentuk tampilan emitter yang sebenarnya. Jadi tekan A, ini kita geser, nah bentuknya seperti ini nih, ya. Tampilannya seperti ini. Nah tampilan seperti ini itu pengen diatur tidak atau pengen diubah tidak? Pengen, saya pengen ubah ini tampilannya, ya misalkan saja. Saya pengen ubah tampilannya supaya tidak seperti itu. Misalkan saja saya pengen ubah ini menjadi lebih besar, ya. Kemudian bintang-bintangnya ini nanti muter, ya muter nih, bintang-bintang kecilnya muter di sini di porosnya masing-masing, ya. Kemudian agak menyebar, ya ini terlalu terkonsentrasi atau terlalu terkumpul ya, terkumpul di sini. Nah kalau pengen diubah seperti itu, maka nanti di sini kita bisa mengubah dari properties, ya properties yang ada di dalam masing-masing emitter, ya itu. Jadi seperti misalkan saja size-nya, nah size-nya ini tinggal kita klik, ya. Kemudian tinggal kita ubah size-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan semula 210. Aku pengennya menjadi 500 atau menjadi 350. Ya dinaikkan aja, maka nanti di sini akan berubah, ya. Ukurannya akan berubah. Nah, 370 lah, ya. Nah, pengen dibuat lebih menyebar. Nah, kalau size tadi untuk ukuran, untuk proses menyebarnya ini pakainya velocity. Ya. Velocity. Nah, velocity-nya tinggal kita atur berapa ini. Kita cari garis nilainya ya. Dengan cara menggulung scrollnya. Nah, ini. Kalau di sini angkanya tertera berapa ini? 203 ya berarti di sekitaran 200 ya. Oh ini ya. Jadi ini bisa digunakan untuk melihat posisi garis nilainya ini berada di mana ya. Nah, kalau velocity-nya ini kita naikkan nilainya, maka dia akan buat semakin menyebar ya. 1000 nggak apa-apa ya. Jadi nanti dari awalnya itu akan dibuat nilai sebarannya ini 1000 ya. Nah itu ya. Kemudian bintang-bintang kecilnya ini saya pengen buat berputar di porosnya masing-masing. Nah, untuk berputar di porosnya masing-masing, di sini nanti kita bisa menggunakan yang namanya spin. Ya. Spin. Nah, nilai spinnya berapa ini? 100%. Nah, 100% kok nggak muter. Nah, ini berarti ada kemungkinan tidak diatur dari spinnya ini ya, tapi kita coba dulu. Nah, ini nggak berputar ini ya. Nah, nggak ada perubahan perputaran ya. Oh, berarti ini bukan digunakan untuk memutar objek di dalam emiternya ya. Nah, objek di dalam emitter ini disebut dengan partikel. Jadi di dalam emitter simple sparkle itu memiliki partikel sparkle. Di dalam partikel sparkle itu ada pengaturan properties seperti yang ada di dalam emitternya. Ya. Nah, kalau di sini sudah ada pengaturan, kenapa di sini ada lagi? Nah, ini dikarenakan di dalam satu emitter itu belum tentu hanya satu partikel saja. Ada yang 4 partikel, ada yang 5 partikel, ada yang 2 ya. Sehingga pengaturannya di sini bisa dibuat sendiri-sendiri sesuai dengan bagian-bagian yang diinginkan. Ya, nah itu. Jadi kalau misalkan ini di dalam spinnya nggak bisa memutar bintang-bintang yang ada di dalam di dalam emitternya,
Berarti kita tetap harus menggunakan pengaturan properti yang ada di dalam partikelnya, bukan emiternya, ya. Nah, untuk melihat pengaturan properti di dalam partikelnya, di sini nanti kita bisa klik tanda plus. Ya, tanda plusnya ini bisa kita klik. Kemudian tinggal pilih spin. Nah, dari spin di sini nanti tinggal kita tentukan mau diputar berapa derajat, ya. Nah, ini di drag. Nah, ini sudah muter dia. Semakin besar nilainya, maka nanti dia berputarnya akan semakin cepat, ya. Nah, ini. Ya, semakin besar nilainya ini perputarannya semakin cepat. Semakin kecil nilainya, maka dia perputarannya juga akan semakin kecil. Ya, semakin pelan. Ya, berputarnya nggak cepat. Nah, ini. Ya, tapi di dalam masing-masing bintangnya ini akan berputar sesuai dengan porosnya. Ya, masing-masing. Nah, kalau pengen lebih pas lagi di sini nanti kita bisa buat ya. Misalkan kita mulai dari 0 dulu. Kemudian di dalam frame 30 ini kita pastikan titik ya, tambah titik di sini dengan cara diklik ya. Klik, kemudian dinaikkan berapa derajat ya. 45 derajat. Itu sudah kita buat di sini di sekitar 45 ini ya, 30 detik. 30 detik, 30 frame ya. Maka nanti di sini akan berputar ya. Nah, ini akan berputar terus ya. Nah, kalau lurus saja bisa nggak bisa sebenarnya, nggak ada masalah ya, sama saja. Cuma kalau pengen dibuat lebih tepat lagi itu dibuat seperti itu. Ada bagian yang menanjak ya. Itu menunjukkan perubahan nilai ya. Nah, ini sudah muter nih. Ya. Kalau diatur 100 gimana? 90 derajat atau 180 derajat, ya silakan. Nanti akan terlihat ini. Ya, akan terlihat efeknya bagaimana di dalam pengaturan emiternya. Ya. Muternya cepat ya. Kita coba di play. Nah, muternya cepat ya. Ini masing-masingnya berputar terus. Kalau kecil, ya nanti berputarnya pelan. Ya. Nah, ini. Nah, ya berputarnya nggak begitu cepat ini. Ya. Sepertinya tidak kelihatan kalau berputar, tapi sebenarnya kalau ini diperlambat gerakannya dia berputar. Ya. Nah, berputar ya. Nah, itu di dalam pengaturan emitter ya, ada spin, ada size, ada velocity. Ya. Nah, selain size dan velocity serta spin, nanti di dalam pengaturan emiternya itu juga ada number. Nah, number ini untuk menentukan jumlahnya. Ya, jumlahnya berapa? Ini jumlahnya dalam satu tampilan itu berarti sekitar 300-an. Ya. Ya, 300-an. Kalau pengen ditambah ya ini naikkan aja nilainya. Maka nanti emiternya di situ akan bertambah. Bertambah banyak ya. Bisa kita lihat. Nah, banyak ya. Dengan nilai 300, nanti jumlah emiternya akan berbeda. Dengan nilai 100, jumlah emiternya akan berbeda. Ya. Nah, jadi kalau misalkan 150, emiternya di sini juga akan tampil cukup sedikit. Nah, ya. Sedikit banget, ya. Tapi kalau pengennya kayak gitu bisa. Ya, sedikit aja lah, yang penting ukurannya besar. Bisa. Size-nya diubah, ya. Nah, ini. Nah, ini kalau kita pengen mengatur emitter ya, properti emitter ataupun partikel. Ya. Nah, itu di dalam penentuan. Pengen dibuat lebih lagi ya berarti di sini tidak 1000 velocity-nya ya. Lebih 1100 misalkan. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Nah, sebarannya semakin luas lagi nih nanti. Nah, ya. Nah, ini selebarannya semakin luas. Ya. Nah, ini untuk properti number, size, velocity, dan spin di dalam emitter ataupun partikelnya. Ya.
Nah, ini kalau kita pengen mengatur emitter atau partikelnya di dalam particle illusion, ya. Nah, ini untuk penentuannya. Kalau pengen dibelokkan ya berarti tinggal diklik kanan ya, diklik kanan, kemudian connected-nya tinggal curve-nya ya, curve-nya tinggal diklik. Kemudian ini tinggal ditarik. Nah, nanti dia akan berbelok ya, atau melengkung, gerakannya melengkung ya. Nah, dah. Nah, ini gerakannya melengkung ya. Kecepatan, nah ini digeser nih. Kalau kecepatan yang ini yang digeser ya. Titik frame-nya yang digeser. Nah, ya. Nah, itu di dalam mengatur emitter ya. Dah, misalkan cukup. Nah, secara default emitter ini nanti akan tampil membentuk titik ya. Membentuk titik itu bagaimana maksudnya? Membentuk titik itu terfokus di satu titik ya. Seperti ini ya. Terfokus di satu titik. Yang lainnya menyebar sesuai dengan pengaturan nilai yang ditentukan. Ya. Nah, ini. Nah, ya, terfokus di satu titik. Nah, kalau misalkan saja kita pengen membuat ini tidak berbentuk titik ya. Ini nanti bisa diubah ke bentuk garis. Jadi nanti garisnya gini. Jejer-jejer ya. Nah, ini nanti tampilannya seperti bintang yang berbaris. Ya. Nah, untuk mengubah dari titik menjadi garis, kotak, lingkaran ya. Ini nanti tinggal diklik kanan. Ya, tinggal diklik kanan. Kemudian pilih make line. Ini kalau pengen dibuat menjadi garis ya. Kemudian bisa juga pilih make ellipse ya, make ellipse. Ini kalau kita pengen membuat menjadi lingkaran, lonjong. Ya, ellipse itu lonjong. Nah, kayak gini ya. Oh, kalau kayak gini nggak cocok nih. Ukuran besar ya. Berarti size-nya diubah. Kalau jumlahnya banyak nggak ada masalah, tapi untuk size-nya jadi masalah itu. Ya. Ah, bagusnya gini lah. Dikit aja numbernya. Ya, bisa. Ya. Oh, sebarannya ini berarti ya. Sebarannya yang perlu diubah, velocity-nya. Velocity-nya terlalu besar ya. Ini velocity. Nilainya 590. Nah, ini dikecilkan nih velocity-nya. Ya di sini ya nilainya ya. Nah, kalau velocity-nya sekitar 200-an, dia masih berada di sekitar lingkaran ya. Masih berada di sekitar lingkaran velocity-nya. Ya. Size-nya diperkecil lagi ya nanti dia akan lebih kecil lagi. Nah, jadi kalau pengen dibuat titik-titik saja bisa ini. Kayak gini ya. Jumlahnya dibanyakin ya. Numbernya ditambah. Ini bisa. Ya. Velocity-nya diubah lagi lebih kecil. Ya. 100-an aja lah. Biar rapet. Ya. Nah, bisa. Nanti garis-garisnya ini ketika dijadikan movie dia tidak akan terlihat. Ya, itu. Nah, bisa kita ubah. Oh, nggak cocok lonjong, pengennya bulat. Berarti tinggal diklik kanan lagi, pilih circle. Ya, nanti ada titiknya ini. Nah, titiknya ini untuk memperbesar ukuran. Ya, ada titiknya ini. Nah, jadi nanti ketika dijalankan, dia akan berjalan dalam bentuk lingkaran. Nah, seperti itu. Oh, gedean, cilik baik. Ya, bisa. Nah, itu. Ya. Nah, ini di dalam mengatur emitternya. Ya, di dalam mengatur emitternya.
Udah jadi. Pengen kotak ya tinggal diklik kanan, area, ya, area kotak. Klik kanan, line, line garis, ya. Nah, ini seperti emitter yang berbaris. Ya. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Bentuk awalnya gimana? Bentuk awalnya gini berarti. Nah, bentuk awalnya gini. Ya. Nah, ya. Nah, kalau pengen lebih dipastikan lagi ya tinggal kita tentukan aja. Ya. Nah, ini kayak gini nggak bagus nih. Tarik ke atas aja lah. Ini tarik ke bawah. Boleh. Ya. Nah, ini di dalam mengedit tampilan. Nah, itu kalau pengen mengatur emitter. Ya, size-nya kita perbesar dikit. Nanti akan terlihat bintang-bintangnya ya. Nomornya kita kurangi lagi. Itu bisa dilakukan. Nah, ini kalau kita pengen mengatur properti emitter dan juga bentuk emitternya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini nanti akan mengikuti jalur seperti yang kita tentukan. Ya. Jalurnya gimana nih? Mulai dari mana sampai mana? Kemiringannya seberapa? Kelengkungannya seberapa? Nah, ini tinggal diatur. Ya. Nah, ini diklik kanan lagi. Curve. Nah, itu untuk penentuan pengaturan gerakan emitter. Ya, ini. Nah, kalau sudah kita coba render ini karena ukurannya layar lebar. Ya. Sekarang kita coba render. Ini size-nya diubah dulu aja lah. Biar agak besar. Numbernya kita kurangi lagi. Velocity-nya kita agak tebar lagi. Ya. Nah, kalau sudah kita jalankan. Oke. Nah, ya. Kalau sudah kita coba render dari awal ya. Ini tipenya ganti AVI. Coba 100% ya, karena tidak diubah zoom in zoom out. Ya, ini 100%. Oke. Kemudian ini diubah ke sunpack. Oke. Maka akan langsung di render ya. Ya. Sudah, sekarang kita lihat hasilnya. Di kanan open with Windows Media Player. Recommended. Finish. Oh, ini media playernya. Sepertinya nggak ada masalah ya. Oh, nggak ada masalah. Nah, berarti ukuran tadi ini bisa digunakan ya 720 kali 405 ya. Nah, ini kalau kita pengen mengatur penentuan emitternya ya. Udah jadi.
Nanti yang lain gimana ya? Yang lain sama ya. Jadi misalkan pakai si paste jellyfish, ya sama ya. Kita tempatkan dulu titik awalnya, ya, kemudian titik akhirnya, ya. Sorry. Titik awalnya kita tentukan dulu, kemudian tekan A di dalam frame 30, 70 ya, 70. Ini nanti tinggal diatur posisinya berpindah. Nah, sekarang kita lakukan ini. Klik kanan, ke kemudian kita geser. Nah, ini ya. Kemudian ini juga sama, klik kanan ke kemudian geser ke bawah. Oh, ada dua. Pantas ya nggak mau ya. Oh iya. Reset. Ini kita geser dulu. Ya. Geser dulu. Kemudian tekan, digeser frame-nya. Ya, ini digeser. Klik kanan, kemudian pilih curve. Nah, ini geser ya. Kemudian ini sama, klik kanan, curve, geser. Udah jadi. Ya. Nah, ya. Nah, ini kenapa kok bisa mulainya dari sini ya? Nah, kok bisa mulainya dari sini? Nah, ya titiknya ini. Nah, ini dikarenakan tertimpa oleh bagian atas. Ini kita turunkan aja. Ya. Nah, ini kalau kita ingin mengatur pergerakan emitter. Nah, kalau seperti ini dibuat dengan partikel dengan After Effects, ya bisa Anda bayangkan diri betapa susahnya ya. Betapa susahnya untuk membuat efek seperti itu. Padahal di Particle Illusion sangat mudah. Nah, ini perbedaan ketika nanti kita belajar ya, di dalam mengatur efek. Ini untuk model-model efek yang instan seperti contohnya Particle Illusion, ataupun untuk efek-efek yang modelnya paten ya. Dah. Jadi nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan emitter di dalam bentuk dan juga propertinya ya. Nah, ini untuk pengaturan emitter yang ada di dalam Particle Illusion bagian dari materi di mata kuliah film dan animasi. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan sore hari ini ya, tentang pengaturan bentuk, efek, dan juga properti efek di dalam Particle Illusion. Semoga apa yang saya sampaikan itu mudah dipahami dan mudah dikerjakan atau bisa dicoba ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih yang telah bergabung dalam kuliah online hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi.
Kritik dan saran bisa disampaikan di Siakat atau melalui channel YouTube-nya. Sesi kali ini saya akhiri dulu. Selamat malam. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi di lain waktu.